adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 22 Agustus 2024, peringatan Santa Peran Maria Ratu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. O Ratu kami yang mulia, luhur tiada taranya, Engkau merangkul, memangku, Tuhan Allah penciptamu. Pintu yang ditutup Hawa dibuka Putra Bunda. Engkau pun turut berjasa membukakan gerbang surga. Kami anggap tugas luhur untuk mengucapkan syukur dengan menyanyikan mada atas anugerah Allah. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada Bunda Maria. Amin. Allah yang maha mulia, Engkau sudah menentukan Bunda Putramu menjadi ibu dan ratu kami. Sudilah menyokong kami berkat doanya, agar kami memperoleh kemuliaan anak-anak-Mu dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak, piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para saudaraku yang terkasih dan para pirsawan, selamat pagi. Minggu lalu kita merayakan Maria diangkat ke surga. Sekarang adalah hari peringatan Maria Ratu. Nah, kalau kita perhatikan kedudukan ratu, biasanya pakai mahkota. Ya, logikanya Maria yang diangkat ke surga itu menjadi ratu di surga, mendampingi Yesus, raja segala raja, dengan koronanya. Mengapa hal ini dilakukan? Apakah kita menyembah Maria? Tidak, kita menghormati, menghargai Maria sebagai ibu Yesus. Kenapa? Ketika Maria menjawab ya dengan kesediaannya menjadi ibu Yesus, maka Maria itu menjadi imam, nabi, dan raja. Imam yang menguduskan kehidupan kita melalui putranya Yesus. Nabi mewartakan kabar gembira seperti dia mengungkapkan kidung Marianya. Sebagai ratu, dia mengunjungi Elizabeth, memberikan wejangan, mendampingi. Demikian pula dalam kehidupan para rasul. Dan sebelumnya Maria mendampingi Yesus sejak kecil sebagai manusia. Allah yang menjadi manusia hidup bersama Maria. Maka refleksi gereja, khususnya Paus Pius ke-12, melihat bagaimana kehadiran Maria ini amat luar biasa. Tanpa Maria mungkin tidak ada sejarah keselamatan seperti yang kita alami dalam Yesus, melalui Yesus. Tetapi justru melalui Maria, perempuan yang dipilih oleh Tuhan, kita mendapatkan seorang Yesus yang luar biasa. Allah yang menjadi manusia. Maria dengan fiatnya membuka hati, maka dia adalah ratu. Iman, sumber keteladanan bagi kita semua yang terbuka kepada Tuhan. Maka lalu berinjil pada hari ini menguraikan tentang undangan Tuhan. Maria adalah orang yang diundang dan menjawab ya. Tidak seperti yang diuraikan di dalam Injil pada hari ini, ada undangan lalu dikatakan apa? Duh, kami baru buka usaha, tidak bisa. Aku baru ajak gini gituan, nggak bisa. Tetapi Maria dengan siap, ya saya siap. Aku boleh dan siap 100%. Nah, inilah yang perlu diteladani dari Bunda Maria dan gereja mengapresiasinya. Ya, dengan refleksi loh, bukan gereja yang mengangkat, tidak. Yang mengangkat itu tentu Allah. Karena apa? Wanita pilihan dari sekian miliar manusia yang amat sangat luar biasa. Maka Maria juga berkenan menampakkan diri, memperlihatkan kepada manusia kepedihan-kepedihannya dan juga nasihat-nasihatnya agar kita tidak lari dari Yesus, tapi mencintai dan mengasihi Yesus 100%. Inilah yang dibuat oleh Maria. Maka kalau kita merefleksikan bagaimana ketika Yesus di jalan salib, Maria mengikuti dengan doa dan kepedihan hati, menanti di kaki salib, dan bersama Yohanes Yesus berkata, ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu. Dan sejak itu Maria tinggal bersama Yohanes. Dan setelah Yesus wafat, ketika Yesus punya jenazah diturunkan, maka Maria memangkunya yang kita kenal sebagai Pieta. Maria yang berduka cita, luar biasa mendalam. Tetapi terus dengan berdoa, maka ada hal yang kita perlu petik dari pengalaman Maria. Kalau kita susah, jangan lupa tetap berdoa sebagaimana Maria. Kita simpan di dalam hati dan kita bicarakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya. Sebagaimana pengalaman Bunda Maria. Itulah keratuan Maria, menyimpan semua perkara di dalam hati sebagai seorang yang anggun dan bijaksana.
Maka pada hari ini kita merayakan Maria Ratu. Karena itu nanti kita akan dengarkan lagu Salve Regina yang dibuat oleh para Benediktin. Salve Regina, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi.